Tolong bantu kami, Pak Polisi. Di sini saya ingin menanggapi tentang pernyataan polisi tentang foto 3 DPO di pengadilan. Nah, oke guys, selamat datang kembali. Hari ini kita membahas kembali seputar kasus Vina pra peradilan Peggy Setiawan hari kedua. Teman-teman, bagaimana selengkapnya? Mari kita bahas pada video berikut ini. Seorang intelijen ya untuk mencari kasus itu mempunyai ilmu yang tinggi untuk mengungkap kasus. Kuasa hukum dari Peggy Setiawan, saya setuju. Karena apa? DPO yang ditujukan kepada Peggy Setiawan itu tidak persis sama yang dikatakan oleh kertas DPO itu, Peggy Perong atau Peggy Setiawan, dan itu makin gak karuan hasilnya itu ya. Ya mohon diperiksa ya. 3 DPO itu Peggy alias Perong, kedua Andi, dan yang ketiga si Dani. Jadi pertanyaan gitu, seharusnya polisi, pihak aparat atau pihak penegak hukum yang masih punya hati nurani, mohon Pak, kasihan Peggy Setiawan ini Pak. Dia ini hanya seorang kuli bangunan, dia menghidupi orang tuanya, dan dia ini banyak udah bukti-bukti dari tetangganya, dari orang-orang terdekatnya, bahkan dari Facebooknya dia itu rajin sholat gitu, Pak. Rajin sholat, rajin puasa, segala macam tentang keimanan kepada Allah. Jadi bukti konkretnya itu gimana Pak? Saya juga agak kasihan dengan Peggy kalau misalnya di pengadilan itu dia dihukum mati. Itu ya Allah, sulit saya ini mengatakannya ini. Kenapa? Kok bisa dihukum mati? Karena hukumnya berlapis-lapis Pak. Pertama, dari kasusnya Vina ini kan hukum berencana. Itu satu, hukum berencana, adanya ruda paksa, ya kan? Ada ruda paksa, itu benar-benar hukuman yang sangat mematikan Pak. Sedangkan Peggy Setiawan ini ya yang tahu pakar wajah, saya akan lihat lah itu. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Terima kasih Bang Raja, dan saya serahkan buat Bang Official. Dari atas turun lagi, kemudian Dery dan Kanyani. Sidang Peggy Setiawan buat Bapak Jokowi ya. Jika nanti kasus sidang Peggy Setiawan ini dimenangkan oleh pihak Peggy Setiawan, saya minta ya Bapak Presiden copot orang-orang kayak gini ya. Kapolda yang tidak bermartabat, Kapolda yang tidak bisa bekerja, Kapolda yang salah menggunakan jabatannya ya. Sebab kenapa? Sudah mencoreng nama Indonesia, sudah mencoreng nama kepolisian di Indonesia. Bahkan rakyat Indonesia merasa malu punya Kapolda kayak gini nih ya. Itu suara kami Bapak Jokowi. Kami tidak ingin punya Kapolda kayak gini nih ya, yang salah tangkap, yang selalu menggunakan salah jabatannya ya. Rakyat menuntut kalau memang sidang Peggy ini dimenangkan oleh Peggy Setiawan, copot Kapolda Jabar ini ya. Anda yakin nggak ketiga orang ini ikut terlibat dalam kasusnya Vina? Yakin banget. Kalau saya sih ya, tapi seandainya kalau jajaran kepolisian Cirebon bisa membuktikan mereka ini bersalah, nama polisi Cirebon pasti bersih dari pertuduhan rakyat. Tetapi jika daun-daun berguguran untuk menutupi ketiga orang ini, ya apa kata dunia, Indonesia sudah tidak ada lagi rasa
jiwa keadilan. Aduh, yakin nggak ketiga ini bisa diproses, bisa dimasukkan ke dalam penjara kalau mereka itu betul-betul bersalah, kalau seandainya mereka terlibat. Tapi kalau tidak terlibat, ya bebaskan. Yakin nggak orang ini, menurut kalian ini terlibat dalam kasus Vina ini? Sorot menyoroti semakin tajam di Indonesia, dan hukum di Indonesia ini semakin tertutup daun-daun hijau, dan hukum di Indonesia ini dari bawah sampai atas sudah tumpul, tidak ada tajam setajam bambu runcing. Apa kata hukum rimba atau hukum masyarakat yang diperlakukan kalau seandainya hukum undang-undang di Indonesia sudah tumpul? Nah oke lah, setuju banget. Tolong bantu kami Pak Polisi. Kira-kira kawan-kawan itu adalah jeritan, ya, panggilan, seruan dari masyarakat kepada Kepolisian Republik Indonesia kita. Bagaimana polisi itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa polisi satu hari aja, ya nggak ada polisi di Republik ini, aduh sulit kali kita. Pasti kriminal di mana-mana. Bayangkan, bantu Pak Polisi, tolong Pak Polisi, itulah kalimat-kalimat yang paling sering kita dengar ketika apa? Contohnya kemalingan, kecopetan, terus kita lagi dalam usaha ternyata ditipu rekan kerja. Kita buat apa? Kita buat laporan polisi. Ada masalah hukum apapun, sekecil sebesar apapun, pasti datangnya kemana? Ke kantor polisi, minta tolong Pak Polisi. Tapi saya paham kawan-kawan, akhir-akhir ini memang banyak isu-isu miring yang sedang menyorot citra dan nama baik Polri. Tapi percayalah kawan-kawan, itu semua hanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan menurut saya bukan hanya di Polri, di semua lini pekerjaan juga ada. Mau di bidang hukum, mau di bidang seni, mau di bidang kesehatan, mau di bidang pendidikan, dan masih banyak lagi. Contohnya artis-artis yang ketangkap narkocoy. Terus baru-baru ini ada pejabat juga, ya menteri kita, ya, yang baru disidang dan dituntut 12 tahun penjara. Ya, di semua lini pekerjaan ada oknumnya yang tidak bertanggung jawab itu, oknum-oknum bandal. Ya, saya percaya dan kita harus yakin bahwa memang di Kepolisian Republik Indonesia itu banyak sekali polisi-polisi yang betul-betul baik dan mau mengabdi dan bekerja buat melayani masyarakat Indonesia. Dan hari ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-78 untuk Kepolisian Republik Indonesia kita tercinta. Semoga kepolisian kita semakin jaya, semakin profesional, semakin keren, dan yang utama bisa menjadi pengayom dan pelindung terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia kita atas pengabdian selama 78 tahun luar biasa. Sekali lagi, selamat ulang tahun kepada Kepolisian Republik Indonesia kita. Salam presisi. Tolong bantu kami Pak Polisi. Nah teman-teman, kasus Vina ini sangat-sangat menjadi perhatian besar masyarakat ya. Sekalipun kebohongan itu berlari secepat kilat, suatu waktu kebenaran mengalahkannya. Kemudian beliau mengutip dari lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada 1 orang benar, Mas. Ungkap kasus kuasa hukum dari Peggy Setiawan, saya setuju. Karena apa? DPO yang ditujukan kepada Peggy Setiawan itu tidak persis sama yang dikatakan oleh kertas DPO itu, Peggy Perong atau Peggy Setiawan, dan itu makin gak karuan hasilnya itu ya. Ya mohon diperiksa ya. 3 DPO itu Peggy alias Perong, kedua Andi, dan yang ketiga si Dani. Jadi pertanyaan gitu, seharusnya polisi, pihak aparat atau pihak penegak hukum yang masih punya hati nurani, mohon Pak, kasihan Peggy Setiawan ini Pak. Dia ini hanya seorang kuli bangunan, dia menghidupi orang tuanya, dan dia ini banyak udah bukti-bukti dari tetangganya, dari orang-orang terdekatnya, bahkan dari Facebooknya dia itu rajin sholat gitu, Pak.
Namun pernyataan publik tentang salah tangkap polisi tersebut terhadap tersangka Peggy Setiawan akan dibuktikan dalam proses sidang pra-peradilan Peggy Setiawan mulai dari tanggal 1 kemarin. Kita mengharapkan kasus Vina ini akan segera tuntas dan publik tentu saja menunggu sebuah kepastian. Oke guys, sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.